Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam, Pak Zulpan. Ada beberapa hal ini dari proses penyelidikan yang dilakukan kepolisian Luwu. Ini kemudian mendapatkan sorotan. Antara lain, ibu korban menyatakan bahwa ia diminta untuk menandatangani BAP tanpa diizinkan untuk membaca lebih dulu. Lalu, anak-anaknya divisum, dimintai keterangan tanpa ada pendampingan sama sekali. Ketika ibu korban diperiksa juga tidak ada upaya untuk memberikan pendampingan berupa pengacara. Lalu yang terakhir adalah ketika artikel ini sudah dimuat oleh Project Multatuli, kepolisian Luwu menyatakan kasus ini sebagai hoax. Tidak hanya itu, kemudian identitas ibu korban ini dibuka. Lalu ada akun-akun lain yang entah dapat dari mana, identitas para anak-anak ini juga dibuka. Kami yang wartawan saja memahami bahwa ketika itu ada dugaan pelecehan seksual atau apapun yang lebih kejam daripada itu, kami saja paham untuk tidak sama sekali mengeluarkan identitas korban dan keluarga korban. Kenapa kemudian justru dari kepolisian Luwu Timur sendiri yang membuka identitas ibu korban? Ada beberapa hal ini yang kemudian jadi sorotan terkait dengan proses penyelidikan kepolisian di Luwu. Apa yang bisa Anda sampaikan, Pak Zulpan? Baik, terima kasih. Jadi yang pertama saya perlu sampaikan ya bahwa Polri dalam hal ini Polres Luwu Timur ya telah bekerja secara prosedural. Sejak menerima laporan pengaduan adanya pencabulan, tahapan-tahapan itu sudah dilakukan sampai terbitnya SP3 terhadap penyelidikan kasus ini. Ini adalah data file yang kita miliki ya, mulai daripada kasus yang dilaporkan sampai dengan segala prosedur hukum yang dilakukan oleh penyidik sampai dengan terakhir gelar perkara penentuan SP3 kasus ini. Kemudian ada poin penting yang perlu saya sampaikan juga agar masyarakat juga mengetahui dan juga Bu Retno mungkin bisa mengetahui juga bahwa Polres Luwu Timur pada saat itu juga sudah melakukan kerjasama ya dengan Dinas Sosial Kabupaten Luwu, dalam hal ini adalah P2 TP2A. Yaitu yang justru mempertemukan korban dengan terduga pelaku begitu ya, padahal itu secara psikologis harusnya tidak boleh. Ya begini, jadi itu salah satunya ya, hasil asesmennya, kita melakukan asesmen pada saat itu bahwa tidak ada tanda-tanda trauma pada ketiga anak tersebut. Ya, karena pada saat ayahnya datang, ya, dipertemukan dengan anak ini, bahkan anak ini langsung menghampiri dan minta dipangku oleh ayahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, hasil laporan pemeriksaan psikologi Puspaga P2 TP2A Kabupaten Luwu Timur bahwa ketiga anak tersebut dalam melakukan interaksi dengan lingkungan luar cukup baik dan norma serta hubungan dengan orang tua cukup perhatian dan harmonis. Dalam pemahaman keagamaan sangat baik, termasuk untuk fisik dan mental dalam keadaan sehat. Ini adalah rekomendasi yang dikeluarkan dari Unit Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ya, Kantor Dinas Sosial Kabupaten Luwu. Jadi ini menjadi dasar daripada pertimbangan kita dan juga kita juga sudah melakukan visum tadi. Kemudian poin penting lagi yang perlu saya sampaikan adalah bahwa Polri dalam hal ini penyidik di Polres Luwu Timur siap membuka kembali ya kasus ini ya sepanjang nanti ada temuan baru ataupun alat bukti yang baru. Kemudian sebagai informasi juga perlu saya sampaikan bahwa hari ini Kapolres Luwu Timur telah melakukan komunikasi ya dengan ibu korban ya untuk membuka kembali kasus ini. Kemudian ibu korban, mungkin saya nggak tahu nih teman-teman LBH apa sudah tahu, ibu korban berjanji nanti akan memberikan bukti-bukti baru ya kepada Polres Luwu Timur pada hari Selasa. Kita tunggu saja, mudah-mudahan ada temuan baru, bukti baru. Oke, Pak Zulpan, alat bukti itu untuk kasus yang sudah dilaporkan oleh masyarakat itu harus masyarakat sendiri yang nyari, bukan polisi? Ya, begini ya, ini kan saya sampaikan tadi, kasus pencabulan. Kasus pencabulan ini adalah memerlukan alat bukti yang sangat penting, yaitu adanya visum. Ya, visum et repertum. Sama seperti orang apabila dilakukan penganiayaan. Oke, kalau kemudian sudah ada visum pembanding nanti diserahkan oleh ibu korban, berarti sudah jadi alat bukti baru ya Pak ya? Nanti kita lihat ya, kita akan lihat nanti hari Selasa, ibu korban sudah menyampaikan akan datang ke Polres Luwu Timur membawa bukti-bukti baru. Oke. Yang menurut ibu korban ini adalah bukti-bukti yang yang bisa mengungkap kembali kasus ini. Lalu untuk dugaan doxing Pak, membuka identitas seseorang yang seharusnya dilindungi meskipun baru dalam tahap dugaan menjadi korban.
Apa yang bisa Anda sampaikan? Ya, memang begini ya, adanya berita-berita yang berseliweran di media sosial, yang tadi perlu saya sampaikan juga, kan ada sempat berita pertama dari pihak korban ini yang men-share begitu ya, berita ini sebagai 3 anak saya diperkosa, judulnya seperti itu ya. 3 anak saya diperkosa. Kemudian polisi Itu judul artikel, Bapak? Iya, iya. Iya, begitu. Ini kan saya bisa tunjukkan seperti ini ya. Ada seperti ini ya. Nah, jadi polisi tidak melakukan penghentian penyidikan. Tetapi kan ini kan masih sepotong ya. Artinya kita melakukan proses panjang, mulai daripada menerima pengaduan, kemudian kita mendalami pengaduan, melakukan visum, melakukan assessment, melakukan pemeriksaan psikologi, sampai kita melakukan gelar perkara. Oke, Baik gelar perkara di tingkat Polres maupun gelar perkara khusus tingkat Polda. Pak Zulpan, pertanyaan saya adalah mengapa dari Polres Luwu Timur justru membuka identitas ibu korban yang seharusnya dilindungi? Ya, ini memang tentunya tidak bermaksud untuk memojokkan daripada ibu korban. Ya, tetapi tentunya untuk memberikan imbangan pemberitaan yang beredar di media sosial bahwa Polres Luwu Timur pun sudah melakukan upaya-upaya yang cukup panjang. Ya, bahkan pada saat itu dengan tahun sekarang Kapolresnya sudah berganti beberapa kali. Ya, artinya ini proses panjang yang dilakukan oleh penyidik sampai terbitnya SP3 penyelidikan. Jadi kasus ini belum ke tahap penyidikan ya, belum kepada sidik, tetapi baru berupa laporan pengaduan yang ada ya, laporan pengaduan. Laporan pengaduan ini manakala nanti memiliki cukup bukti ya, untuk ditingkatkan ke penyidikan, maka akan terbit nanti laporan polisinya. Baik. Baru ke penyidikan seperti itu. Baik, Ibu Retno, ini ada sekian banyak hal yang jadi catatan tentang penanganan kasus kekerasan seksual, terutama kalau korbannya adalah anak. Apakah kita sebagai sebuah negara sudah cukup berpihak pada korban dalam hal ini? Belum ya, kayak tadi ya, misalnya kalau dari cerita tadi kan korban kemudian dikorbankan lagi, setidaknya ibunya yang mengalami ya, kemudian diperiksa secara psikologi, kemudian dinyatakan mengalami gangguan kejiwaan misalnya kan. Jadi ini yang mengakibatkan Mbak, sebenarnya banyak korban kekerasan seksual itu tidak berani melapor atau memilih tidak melapor. Dan dari total kasus korban itu sebenarnya jumlah yang melapor itu kalau berdasarkan data itu hanya sekitar 12%. Selebihnya tidak berani melapor karena akan memunculkan stigma, akan memunculkan hal-hal atau ketakutan proses panjang penyidikan tadi ya, penyelidikan, penyidikan itu membuat memang korban berpikir berulang kali untuk melapor. Dan apa yang dilakukan ibu korban ini sebenarnya sebuah perjuangan yang memang harus dia lakukan demi anak-anaknya. Biarlah nanti pengadilan yang membuktikan sebenarnya siapa yang benar, tapi kan proses ini harus transparan ya. Artinya ketika dibuka dan ada tandingan-tandingan tadi, nah ini saatnya ibu korban mendapatkan hak-haknya juga seperti pendampingan tadi ya. Terus berkaitan dengan membuka identitas harusnya tidak boleh dilakukan apalagi korban kekerasan seksual ya. Korban kekerasan seksual itu traumanya aja seumur hidup tuh. Kalaupun nggak diapa-apain, apalagi ketika dikuak dan diungkap kepada publik ya. Nah ini SPPA sendiri, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, itu memang mewajibkan pihak seperti media maupun juga pihak-pihak berwajib itu untuk melindungi identitas korban. Kalau ini kan jadi akhirnya kebuka dan ini sangat membahayakan sebenarnya bagi kesembuhan trauma bagi anak-anak ini ya. Jika nanti memang bisa dibuktikan. Dan satu lagi ya Mbak, ini kan korban kekerasan seksual itu kan yang harus kita utamakan adalah pemenuhan hak-haknya dulu ya. Jadi ini sekarang kita juga ingin tahu juga sebenarnya, makanya kalau dari proses yang ada ini apakah korban juga mendapatkan tadi pemulihan, walau tadi sudah dijelaskan ini seberapa pemulihan itu, karena sebenarnya korban kekerasan seksual ini cukup panjang ya. Jadi kami mendorong untuk semua bukti baru ini mudah-mudahan menguak ya, seperti apa ini kelanjutan dari kasus ini. Baik, terima kasih Pak Zulpan, terima kasih Bu Retno. Kami harapkan memang betul ada titik terang dari kasus ini supaya apa yang dijadikan hashtag oleh Project Multatuli, hashtagnya percuma lapor polisi itu betul-betul dipatahkan oleh teman-teman yang ada di Sulawesi Selatan dan juga di Luwu Timur. Terima kasih sekali lagi Pak Zulpan dan Bu Retno, selamat malam, sehat terus. Malam.